Ajining bangsa saka luhuring budaya. Harga diri suatu bangsa dari luhurnya budaya. Tradisi ratusan tahun yang masih terjaga. Bukti identitas masa lampau. Warisan leluhur yang tak pernah hilang di tengah gempuran zaman. Meliuk lincah menampilkan kekuatan, kekokohan, dan keseimbangan. Membawa nilai-nilai adat dalam kehidupan masa kini. Bagi masyarakat, Reog Ponorogo bukan sekedar hiburan, tetapi juga merupakan tradisi yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Tarian yang menampilkan sosok topeng macan berhias bulu merak berukuran besar ini sudah dipentaskan sejak tahun 1920 dan eksistensinya tidak pernah hilang di tengah perkembangan zaman. Tarian ini oleh para leluhur kemudian berkembang dengan cepat dari desa Somoroto, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Penyebaran seni reog keluar Kabupaten Ponorogo tak dapat dipungkiri terjadi seiring dengan warga Ponorogo yang berpergian untuk berbagai kepentingan dan berkeinginan agar budayanya dikenal luas. Seperti halnya di kota Bekasi, sebuah paguyuban bernama Sedulur Waro Ponorogo yang digagas oleh Sucipto dan Letnan Kolonel Marinir Supendi berkembang dari 30 anggota menjadi 600 anggota hanya dalam waktu 2 tahun saja. Sedulur Warok Ponorogo atau SWP merupakan wadah silaturahmi bagi warga Ponorogo perantauan agar dapat menjalin kedekatan serta ikut menjaga kearifan lokal dengan melestarikan tarian reog Ponorogo. Sejak didirikan pertama kali pada 26 November 2021, SWP beserta pegiat seni lainnya aktif memperjuangkan kesenian reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya mengenalkan tarian ini kepada generasi muda. Proses pembelajaran atau transmisi pengetahuan dan keterampilan terkait reog Ponorogo pun dapat tersalurkan dan tak lepas dari pakem tempat asal reog sendiri. Cikal bakal atau awal berdirinya SWP ini, Sedulur Warok Ponorogo Bekasi ini, dari sekelompok orang untuk membuat wadah silaturahmi dan seduluran warga Ponorogo perantauan, khususnya di Bekasi dan di seluruh Nusantara ini pada umumnya, yaitu sebagai wadah seduluran, wadah silaturahmi untuk saling mengenal satu sama lain biar
kedekatan dari daerah itu juga terjaga baik tanpa mengabaikan kearifan lokal. Untuk melestarikan budaya daerah ini atau budaya asli Indonesia ini adalah jangan sampai generasi muda kita tergerus oleh budaya-budaya barat. Jauh sebelum dikenal masyarakat, kesenian Reog Ponorogo sudah terlebih dahulu tercatat di prasasti peninggalan Kerajaan Kanjuruhan pada 760 Masehi. Tak hanya itu, kesenian Reog Ponorogo juga tertulis dalam prasasti Kerajaan Kediri pada 1045 Masehi. Sejarah Reog Ponorogo ada dua versi, versi Surukubeng dan versi Banterangin. Saya lebih menceritakan yang sejarah versi Banterangin. Di masa kerajaan Banterangin ada seorang prabu, yaitu Prabu Klono Sewandono, ingin melamar Dewi Songgolangit dari kerajaan Kediri dan diberikan persyaratan yaitu kesenian atau hewan berkepala dua dan membawa 100 pasukan berkuda putih beserta punggawanya. Jadi singkat cerita, Prabu Klono Sewandono itu berperang dengan Prabu Singobarong yang punya burung merak sebagai pematok atau pembersih kutu, dan waktu itu mengadakan peperangan yang tadi dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono dengan pusakanya yaitu pecut samandiman yang akhirnya menyatukan kepala Prabu Singo Barong dengan merak yang sekarang lebih dikenal dengan Dadak Merak. Dan waktu itu pasukan berkuda putih yang diminta untuk menjadi salah satu syaratnya juga sekarang digambarkan oleh Jatil yang pakai eblek kuda-kudaan itu, dan punggawa-punggawa yang mengiringi mereka untuk melawar Dewi Songgolangit itu yaitu digambarkan oleh Warok. Dan ada juga patihnya dari Prabu Klono Sewandono yaitu Bujang Ganong yang memakai topeng itu, dan setelah itu ada satu juga yang memakai topeng dengan probonya itu yaitu sebagai Prabu Klono Sewandono yang sekarang terkenal dengan dan disebut sebagai Reog Ponorogo yang menjadi syarat untuk melawar Dewi Songgolangit ke Kerajaan Kediri. Seni Reog Ponorogo terdiri dari 2 sampai 3 tarian pembukaan. Pemerannya sendiri terdiri dari beberapa tokoh seperti Warok yang merupakan orang bertekad suci. Mereka adalah prajurit dari Kerajaan Bantar Angin. Kemudian Jatil merupakan pasukan berkuda putih yang sangat piawai dalam berperang di atas kuda. Tokoh Bujang Ganong disebut juga Pati Pujangga Anom adalah tokoh yang energik dan kocak sekaligus mempunyai keahlian seni bela diri. Selanjutnya adalah Klono Sewandono, disebut juga raja yang gagah berani yang memiliki pusaka andalan untuk melindungi dirinya. Dan terakhir adalah Singo Barong yang merupakan tokoh penari berkepala macan dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian Reog Ponorogo. Di balik kehebatan Reog Ponorogo, tak sedikit pula yang mengaitkan tarian ini dengan hal-hal yang berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Kesenian yang dilahirkan sekitar abad ke-12 ini sampai sekarang selalu dipercaya menjalin hubungan dengan alam lain saat pertunjukan digelar. Namun kepercayaan ini perlahan mulai ditinggalkan oleh para pegiat seni, termasuk sedulur Warok Ponorogo atau SWP Bekasi. Mereka meyakini ada teknik khusus untuk mengangkat topeng barong seberat 50 kg ini dengan tetap memperlihatkan unsur keindahan tariannya.
berbau mistis dan lain-lain itu kembali ke pelakunya masing-masing, Ibu. Tapi kalau dari kami yang di Jabodetabek ini, dan sekarang sudah banyak juga teman-teman di Ponorogo dan daerah-daerah lain, bahwasanya reog itu adalah murni kesenian. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang berbau mistis. Kalau bicara mistis dan kekuatan segala macam, itu memang tergambar daripada tari warok. Itu menggambarkan kanuragan dan kesaktian daripada penggawa-penggawa kerajaan Bantarangin waktu itu. Jadi untuk saat ini, reog Ponorogo adalah murni seni dan kekuatan-kekuatan yang dapat adalah dari olahraga. Yang notabene dilakukan oleh pembarong itu juga tidak sembarangan. Pengalaman menjadi singa barong sudah digeluti anggota SWP Bahtiar selama 15 tahun lamanya. Dibutuhkan latihan fisik dan teknik untuk menguatkan leher dan gigi saat melakukan atraksi. Pengalaman barong saya sejak dari sekolah, umur 18 tahun. Sudah 15 tahun lebih saya menggeluti kesenian reog Ponorogo ini. Dengan kekuatan leher dan gigi. Jadi kita harus melatih otot leher ini dan rahang itu minimal 1 tahun untuk memperkuat ini. Dan kepat pelan ya geraknya. Nah, ini atraksi kebat, ada atraksi gulung, kayang. Nah, itu harus dikuasai semua. Kalau tidak nanti bisa kecelakaan ini safety-nya kurang. Paguyuban sedulur warok Ponorogo berupaya keras agar seni ini dikenal luas dan bertahan di tengah derasnya arus budaya modern. Melalui sanggar binaannya, keterampilan reog Ponorogo ini juga diajarkan secara terbatas di beberapa sekolah di Jakarta dan Bekasi. Pengenalan tari tradisional sejak dini ini dapat membentuk karakter anak. Selain itu, pemahaman anak terhadap seni budaya dapat tumbuh. Dengan berkesenian, anak lebih terbentuk karakternya, seperti memiliki sifat berani, sabar, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 14 Jakarta Timur misalnya, di sekolah ini SWP mengadakan kegiatan tari reog Ponorogo 1-2 kali dalam seminggu. Murid diajarkan tentang keselarasan antara gerakan tari dan musik sehingga harmoni dan sinkronasi dari setiap pemain dapat diperoleh. Di tengah gempuran zaman dan budaya-budaya barat yang masuk luar biasa ke Indonesia dengan adanya sosial media dan segala macam, kami SWP hadir ke pendidikan usia dini, ada SD, ada MTS atau SMP yang notabene kita masuk dan memberikan ekskul di sana, memberi pelatihan-pelatihan tari dari tari jate, tari warok, tari ganong, tari Kolonel Sewandono, dan juga tari dadak merak. Jadi bagaimanapun usaha kami untuk terus melestarikan budaya ini, kami rangkul teman-teman atau anak-anak yang memang masih di usia dini. Dan di kurikulum Merdeka ada P5, yaitu profil pemuda Pancasila, seperti itu. Nah, di dalam P5 ini ya, anak-anak dituntut yaitu untuk mempelajari pengembangan selain pengetahuan. Di antaranya adalah karakter, kemudian budaya, kemudian akhlak ya tadi ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Dan itu semua kita muat ya, kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Termasuk tadi ekskul tarian ini ya. Ekskul tarian ini Ponorogo adalah salah satu yang tadi kita terapkan, yaitu dalam rangka mengembangkan budaya tadi, yaitu P5. Anak-anak di sini memang sangat suka dengan tarian. Untuk menunjang keterampilan gerak tari, para siswa MTSN 14 ini rutin melakukan olah tubuh.
latihan olah tubuh dilakukan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh dari bagian kepala sampai kaki. Tujuannya agar struktur badan tidak salah ketika tarian diperagakan. Bagi siswa sekolah yang berkecimpung dalam seni ini, tarian Reog Ponorogo merupakan hal yang baru dan memiliki daya tarik tersendiri. Terlebih sekarang, tidak hanya dapat dimainkan oleh laki-laki saja, seperti awal mula tarian ini terbentuk. Namun dalam perkembangannya, Reog Ponorogo sudah bisa dimainkan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Seperti tokoh Jatil yang diperankan dengan begitu semangat oleh murid perempuan menggunakan alat peraga kuda yang menggambarkan 100 pasukan berkuda putih. Perkenalkan, nama saya Lovely Desya Pipi Paudi, saya dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Kisha Zalia Mufida, dari kelas 9 MTS Negeri 14 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Najwa, dari kelas 9 MTS Negeri 14 Jakarta. Saya tertarik dari ekskul Reog Ponorogo ini karena keunikan ciri khas yang dimilikinya. Salah satunya dadak merak, yaitu hewan yang berkepala dua. Kalau aku sendiri, karena cerita di baliknya yaitu antara peperangan dadak merak melawan Korlono Sewandono yang memperebutkan Dewi Songgolangit. Kalau menurut saya Reog Ponorogo ini memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari propertinya, gerakannya maupun musiknya. Kalau dari propertinya, mungkin kalau Jatil tuh ada kuda eblek, menurut saya itu menarik banget. Terus untuk Bujang Ganong ada topengnya, kalau Warok ada tali kolor sakti, terus juga dadak meraknya menurut saya itu sangat menarik banget. Terus juga untuk gerakannya kebetulan saya menjadi Jatil, jadi gerakannya lebih tegas, lebih menjadi prajurit. Menurut saya berbeda dengan nari-nari pada umumnya. Terus juga musiknya pakai rawitan sendiri, pakai gamelan, jadi menurut saya itu berbeda dengan nari-nari yang lain. Nilai-nilai yang dapat dipelajari dari ekskul tari Reog Ponorogo ini yaitu salah satunya kekompakan dan juga kedisiplinan. Juga cerita dari dadak merak yang memiliki sifat yang sangat sabar, juga ikhlas dalam sesuatu yang dia inginkan. Terus juga kita bisa belajar untuk kekompakannya, teamworknya, juga terus keseimbangannya juga kita pelajari dari sini. Selain untuk menumbuh kembangkan kreativitas, anak-anak sebagai generasi emas Indonesia juga turut berpartisipasi dalam upaya penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa melalui tarian Reog Ponorogo. Dengan memahami makna dan filosofi tarian ini, kecintaan terhadap budaya akan terbentuk dan tidak mudah terseret arus modern. Meski baru 2 tahun terbentuk, Paguyuban Sedulur Warok Ponorogo turut serta bersama dengan pemerintah mendorong pengusulan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB UNESCO. Perjuangan dari Pemkab dan pelaku-pelaku seni Ponorogo untuk memperjuangkan reog itu menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO, insya Allah November-Desember 2024 disidangkan di Swiss. Dan insya Allah akan diakui menjadi WBTB atau warisan budaya tak benda. Pengakuan Reog Ponorogo sebagai WPTB disambut dengan pawai budaya Reog Ponorogo yang diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta pada 27 Agustus 2023 di kawasan Monas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan tersebarnya kesenian Reog Ponorogo di berbagai daerah hingga mancanegara menandai layaknya kesenian ini untuk diakui oleh UNESCO.
Muhajir juga mengatakan pengakuan UNESCO terhadap Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dapat memberikan rasa kebanggaan tersendiri kepada masyarakat Indonesia, terkhusus warga Ponorogo di Jawa Timur. Menurutnya, pengakuan kesenian dan budaya merupakan fokus dan bentuk kepedulian yang sangat tinggi dari pemerintah untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Indonesia. Di sekitar Jakarta saja ada 100 paguyuban Reog Ponorogo, luar biasa. Kalau di Jakarta aja 100, saya tidak tahu di Ponorogo berapa ribu. Kemudian di luar negeri, di Malaysia ada 60 paguyuban Reog Ponorogo. Karena itu Malaysia juga merasa berhak untuk mengembangkan seni Reog Ponorogo ini. Belum lagi yang di Thailand, di Filipina, di Singapura, semuanya ada. Pokoknya Reog sekarang telah mendunia. Karena itu kalau kemudian sekarang kita upayakan untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, dari kota Kabupaten Ponorogo, maka sudah seharusnya sekarang tinggal berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh Pak Dirjen Kebudayaan supaya Reog Ponorogo segera mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia ini bisa segera terpenuhi, sehingga sangat menjadi kebanggaan bukan hanya warga Ponorogo tetapi juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai rintangan telah diselesaikan, termasuk persyaratan-persyaratan tersisa yang diminta oleh UNESCO mengenai persoalan yang mengganjal dalam penilaian terkait indikasi penggunaan bulu burung merak dan kulit harimau. Pihak pemerintah Kabupaten Pemkab Ponorogo telah memberikan klarifikasi bahwa bulu burung merak yang dipakai merupakan bulu yang telah lepas secara alami dari peternakan burung merak yang dikelola oleh Pemkab Ponorogo. Sementara kulit kambing menjadi alternatif penggunaan kulit harimau yang dibentuk sedemikian rupa oleh pengrajin reog. Pengakuan oleh UNESCO ini diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. Jika nanti reog ini benar disahkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, ini akan berdampak luar biasa untuk ekonomi masyarakat Ponorogo. Jadi dampak luar biasa itu akan dirasakan oleh pengrajin reog dan masyarakat di Ponorogo yang berjualan aksesoris tentang reog. Jadi ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia wisata juga dan akan memperkenalkan Ponorogo ke dunia internasional. Dan dari SBP sendiri sangat mendukung bahwasanya reog ini menjadi warisan budaya tak benda agar masyarakat di Ponorogo dan pelaku seni di seluruh Indonesia untuk reog Ponorogo ini mendapatkan sesuatu hal yang kita bisa dapat, yaitu secara ekonomi kita akan dapat lebih baik karena pariwisata budaya kita akan dikenal oleh masyarakat internasional. Kesenian reog Ponorogo memiliki nilai-nilai yang keutamaannya sesuai dengan kebudayaan Jawa, seperti nilai religius, nilai kepahlawanan, nilai keadilan, dan nilai ekonomi. Nilai ini dapat diimplementasikan dalam upaya membangun jati diri bangsa, terutama kepada generasi muda, agar dapat melestarikan, memelihara, dan mempertahankan tari reog Ponorogo di tengah derasnya arus modernitas.